penjelasan secara detail dari pihak Polda Jabar agar kita tidak terlalu berasumsi ke sana ke sini. Dengan hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak Tumas tadi ya dan Bapak Dirkrim berarti segala sesuatunya, segala dugaan-dugaan yang terjadi baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat sudah terjawab hari ini. Peggy Setiawan adalah DPO yang dicari selama ini. Lalu tadi Peggy sempat menyebut bahwa dirinya tidak terlibat usai dari konversi, tanggapannya seperti apa? Ya, perihal tersebut sah-sah saja. Tinggal nanti kan dia ada kuasa hukum. Kalau memang Peggy merasa dia tidak terlibat dan dia tidak bersalah, tentunya nanti kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum. Gitu saja. Dua DPO lain yang dinyatakan tidak ada. Tidak ada itu seperti apa, Bu? Iya, saya juga baru mendengar tadi ya pernyataan 2 DPO yang tidak ada. Ya ini nanti mungkin kami akan bertanya langsung dengan Bapak Dirkrim mengapa ada statement 2 DPO itu tidak ada, apakah memang itu dari keterangan para saksi yang sudah terpidana atau memang ada namun dihilangkan. Ini kan kita belum tahu ya, kami akan tanyakan langsung nanti. Ya. Kan ada penggiringan opini ya di media sosial, beredar audionya yang keserupan, terus kemudian ada beberapa yang disangkut pautan dengan nama-nama pejabat besar. Apakah itu terlihat seperti yang mengada-ngada dan agak viral sekarang? Iya, kalau perihal audio kesurupan ya, yang dimaksud audio kesurupan itu kan hanya merupakan petunjuk. Jadi tidak bisa kita katakan itu menjadi barang bukti ataupun alat bukti, itu kan hanya petunjuk untuk pengembangan dari kepolisian. Nah kemudian ada penggiringan opini perihal anak pejabat dan lain sebagainya. Kami tidak bisa menjawab itu karena itu menurut kami hanya suara-suara sumbang. Jadi kami lebih mempercayai institusi Polri yang sudah bekerja dengan baik. Kami percaya dengan semua hasil yang teman-teman di sini lakukan. Jadi kami berharap juga jangan lagi ada informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau mau memberikan informasi harus berikut bukti. Jadi jangan berandai-andai, jangan berasumsi ini gitu. Jadi jangan memecah konsentrasi lah gitu. Kita juga kan kepengennya yang tertangkap itu jelas pelaku, jangan orang lain. Orang lain yang tidak bersalah dijadikan tersangka, itu kan kasihan juga. Nah jadi perihal terpidana yang 8 orang yang mengakui dia tidak bersalah, itu juga kami yakini bahwa sudah jelas dan sesuai SOP dan undang-undang yang berlaku. Setelah tertangkapnya Peggy ini berarti dianggap selesai atau seperti apa? Perihal dianggap selesai kan kami belum bertemu nih. Kami juga ingin menanyakan dulu secara detail dengan Bapak Dirkrim perihal dari hasil penyelidikannya dan apa alasannya 2 DPO tersebut tidak ada namanya atau tidak ada orangnya, dihilangkan atau alias fiktif. Ini kami butuh penjelasan. Begitu? Ada lagi? Ya, ada lagi? Cukup. Oke. Tadi PKP mengatakan bahwa Peggy itu adalah sebagai otak akan dari Mbak sebagai keluarga pengacara sebagai hukuman. Iya, tentunya kalau memang Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku, harus setimpal. Karena dia sudah 8 tahun menjadi DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk, jadi menggiring opini kepada pihak-pihak tertentu. Gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan ada lagi Peggy yang lain membuat kepalsuan ataupun para narapidana melakukan pencabutan laporan atas perintah dari kuasa hukum, berarti itu bisa dilaporkan dong kuasa hukumnya kalau mengajari ya. Bisa diterapkan obstruction of justice nanti pasalnya ya. Begitu. Cukup? Cukup. Terima kasih ya. Putri Maya Rumanti. Putri Maya Rumanti. Putri Ya. Putri Maya